Selamat pagi, nama saya Edwin Triarianto Jai, NIM 2892151024, Prodi Manajemen. Standar Operation Production atau disebut dengan SOP. Standar Operasional Procedure atau yang disebut dengan prosedur atau yang disebut dengan SOP adalah seperangkat instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh sebuah organisasi untuk membantu pekerjaan melakukan operasi rutin yang kompleks. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi, keluaran kualitas, dan keseragaman kinerja sekaligus mengurangi mikomunikasi dan kegagalan mematuhi peraturan industri atau organisasi. Pendapatan penelitian atau kerjasama dan satuan usaha yaitu 1 terbagi menjadi 7 yaitu 1 penerimaan pendapatan kerjasama, 2 penerimaan pendapatan satuan usaha akademi atau yang disebut dengan SUA atau satuan usaha penunjang. Kalau SUP biasa disebut dengan unit penunjang. Ketiga, penerimaan pendapatan satuan usaha komersial atau yang disebut dengan SUK. 4. Pengakuan penerimaan pendapatan jasa giro dan deposito. 5. Pemindahan pendapatan jasa giro dan deposito. 6. Penerimaan lelang penghapusan barang milik IPB. 7. Penerimaan dana abadi. Subsistem keuangan pengeluaran yaitu terbagi menjadi 12 yaitu 1. Pengeluaran dana operasional unit direktora, biro, kantor atau unit penunjang. Kedua, pengeluaran dana operasional unit fakultas atau sekolah LPPM, diploma departemen atau PPKU pusat penelitian. Ketiga, pengeluaran dana kerjasama penelitian atau unit satuan usaha akademik atau disebut dengan SUA atau unit satuan usaha penunjang atau disebut dengan SUP atau unit penunjang yang disebut dengan UP. 4. Pengeluaran dan bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri, badan hukum atau yang disebut dengan BPPTN atau BH. 5. Pengeluaran belanja pegawai dengan mekanisme langsung dana masyarakat. 6. Pengeluaran belanja barang atau jasa yang mekanisme langsung dana masyarakat. 7. Pengeluaran dana pre-financing. 8. Pengeluaran dana titipan. 9. Pengembalian ke kas negara atau kas daerah. 10. Pengembalian SPP atau yang disebut dengan sumbangan pembinaan pendidikan. 11. Penetapan dana masyarakat dan ke-12 penetapan dana abadi. Contoh SOP subsistem keuangan atau disebut dengan pendapatan produser atau pengakuan prosedur atau disebut dengan pengakuan SPP atas status mahasiswa cuti atau tidak aktif atau yang disingkat dengan NA, DO, MD atau lulus. Deskripsi bagian alir ini menggambarkan prosedur pengakuan SPP atau mahasiswa dengan status cuti atau tidak aktif atau yang disebut dengan atau non-aktif dikeluarkan oleh DO, mengundurkan diri atau lulus. Fungsi yang terkait yaitu ada terbagi menjadi 2 yaitu seksi pendapatan pendidikan dan seksi akuntansi. Uraian aktivitas terbagi menjadi 3 yaitu Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau disebut dengan seksi pendapatan pendidikan menerima data mahasiswa dengan status cuti dan tidak aktif berupa data soft copy dan SK rektor tentang mahasiswa tidak aktif dan
dan Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau disebut dengan Seksi Pendapatan Pendidikan menganalisis dan merekap data tersebut. Kemudian dibuat koreksi dan penghapusan tagihan. 3. Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau disebut dengan Seksi Pendapatan Pendidikan atau melakukan koreksi tagihan pada sistem SPP. 4. Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau disebut dengan Seksi Pendapatan Pendidikan membuat voucher koreksi dan penghapusan tagihan, kemudian mengarsip seluruh dokumen terkait berdasarkan nomor urut atau voucher. 5. Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau Seksi Pendapatan Pendidikan menjurnal ke database sistem keuangan. 6. Direktorat Keuangan dan Akuntansi atau Seksi Akuntansi melakukan verifikasi dan memposting jurnal yang telah di entry Seksi Pendapatan Pendidikan ke database sistem keuangan. 7. Selesai. Contoh bagan SOP seperti yang terlihat di layar. Bisa dilihat, dicoba dilihat. Baik, untuk sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Thank you.